Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalu Trimaka dari kelas 12C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab gelombang elektromagnetik. Nah, pertama-tama kita harus paham apa sebenarnya itu gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu merupakan energi yang memiliki sifat listrik dan juga sifat magnet. Nah, selanjutnya kita harus paham juga bagaimana sih proses pembentukan dari gelombang elektromagnetik itu. Nah, untuk proses pembentukannya itu pada mulanya terjadi perubahan pada medan listrik yang menyebabkan terjadi juga perubahan pada medan magnet. Nah, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa gelombang elektromagnetik itu terbentuk karena terjadinya perubahan muatan yang dinamis. Selanjutnya kita harus paham mengenai jenis-jenis penerapan serta dampaknya. Oke, pertama kita harus paham dulu mengenai jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik sendiri. Yang pertama itu ada gelombang radio, gelombang mikro atau microwave, gelombang inframerah atau infrared, gelombang cahaya tampak, gelombang sinar X atau X-ray, sinar gamma atau gamma ray, dan juga ada gelombang UV atau ultraviolet. Jadi total ada 7 jenis gelombang elektromagnetik. Terus penerapan dari gelombang elektromagnetik sendiri. Yang pertama itu ada gelombang radio, pemanfaatannya itu pada penggunaan radio. Nah, yang kedua itu ada gelombang mikro atau microwave, yang dimana pemanfaatannya pada microwave. Yang ketiga itu ada gelombang infrared, pemanfaatannya itu pada remote control dan juga teknologi CCTV atau alat militer untuk menerang di malam hari. Yang keempat itu ada gelombang cahaya tampak seperti sinar laser yang digunakan untuk bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar atau sinyal melalui serat optik. Yang kelima itu ada sinar X-ray yang digunakan untuk pemeriksaan ronsen pada dunia kesehatan. Yang keenam itu ada sinar gamma atau gamma ray dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Yang ketujuh ada gelombang ultraviolet atau ultra ungu untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi gelombang elektromagnetik berdasarkan pembagian jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada gelombang radio. Frekuensinya itu kira-kira 20 kHz sampai dengan 300 GHz. Yang kedua itu ada gelombang mikro atau microwave yang dimana frekuensinya itu sekitar 109 Hz sampai dengan 3 kali 1011 Hz. Selanjutnya ada gelombang inframerah atau infrared yang dimana frekuensinya itu 3 kali 1011 Hz sampai dengan 4 kali 1013 Hz. Selanjutnya ada gelombang cahaya tampak yaitu frekuensinya 4 kali 1013 Hz sampai 8 kali 1013 Hz. Selanjutnya juga ada gelombang sinar X atau X-ray yang dimana frekuensinya 1016 sampai 1021 Hz. Terus ada sinar gamma atau gamma ray yang dimana frekuensinya 1018 Hz sampai dengan 1022 Hz. Dan yang terakhir ada gelombang UV yang dimana frekuensinya 8 kali 1013 Hz sampai 1017 Hz. Perlu diketahui, walaupun di sekitarnya kita sudah banyak pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang sangat membantu kehidupan sehari-harinya kita tetap harus waspada dengan dampak yang dapat diberikan oleh gelombang elektromagnetik sendiri. Yang pertama itu gelombang radio. Dia itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Yang kedua itu gelombang mikro atau microwave. Radiasi gelombang mikro yang terlalu lama dapat mengakibatkan keluhan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesulitan dalam berkomunikasi, perubahan kardiovaskuler, dan juga sentral sistem saraf. Terus ada gelombang infrared. Gelombang infrared ini dapat menyebabkan panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit, penurunan ketajaman mata, bahkan sampai katarak. Yang keempat itu gelombang cahaya tampak. Dia itu dapat merusak jaringan saraf sensitif pada retina mata. Yang kelima itu sinar X-ray. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Radiasi akut ini banyak gejalanya. Terus yang keenam itu sinar gamma atau gamma ray. Dia itu dapat menyebabkan kanker. Selain itu dapat menimbulkan sindrom radiasi akut yang tadi telah saya jelaskan, di mana gejalanya itu seperti mual, muntah, diare, demam, badan lemas, pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak, nyeri, hingga kejang-kejang. Dan yang ketujuh itu gelombang ultraviolet ini dapat menyebabkan sunburn atau kulit terbakar. Gitu deh. Nah, sekian penjelasan dari bab gelombang elektromagnetik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi quotes dari saya itu adalah kesuksesan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang layak. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.